Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info, dan kita coba bahas kembali masalah seputar kasus Subang, kasus di mana ada kasus pembunuhan ibu dan anak yang di mana kedua korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Kasus Subang ada dua terpidana, yaitu Pak Yosep Hidayah dan Ramdhanu. Pak Yosep Hidayah adalah suami daripada korban, sekaligus ayah kandung daripada korban. Karena ada dua korban di sana. Ibu Tuti Amelia dan Neng Amelia. Ibu Tuti dan Neng Amelia. Ibu Tuti adalah istri daripada pelaku, ya. Dan Amelia adalah anak daripada pelaku, yaitu Pak Yosep Hidayah. Dan Ramdhanu. Ramdhanu adalah keponakan. Sekarang begini, tidak sedikit ya, ini kan masih pro kontra ya, masih banyak yang kontra lah dengan pernyataan Ramdhanu ya. Ramdhanu bohong lah, Ramdhanu dan segala macam lah, dikorek-korek gitu kan ya. Sebenarnya begini, kalau kita mau bicara logika saja, kita sedikit berpikir masalah secara logika. Secara logika nih. Kalau misalkan Ramdhanu bohong, Ramdhanu apalah dan sebagainya, satu saja coba kita pikirkan. Ngapain Ramdhanu menyebutkan nama Pak Yosep sebagai pelaku, kemudian ada Ibu Mimin, ada Abi dan Arigi. Itu saja sebenarnya sudah kita kalau mau berpikir logika nih ya. Ngapain Ramdhanu iseng-iseng, kalau misalnya disebut Ramdhanu pembohong nih ya, katanya Ramdhanu pembohong lah, Pak Yosep bukan pelakunya lah. Sekarang ngapain Ramdhanu iseng menyebutkan nama Pak Yosep, dan disebutkan di sana Pak Yosep melakukan ini, melakukan itu ya, sampai beberapa adegan disampaikan oleh Ramdhanu. Kita berpikir logika saja. Misalkan Ramdhanu mau menggantikan nama dengan yang lain, dengan pelaku sebenarnya. Apa keuntungan Ramdhanu untuk itu gitu loh? Keuntungan Ramdhanu menyebutkan Pak Yosep sebagai pelaku atau menggantikan dengan yang lain, misalkan menggantikan dengan Yoris gitu lah, misalkan contoh. Untuk apa gitu loh? Ya, untuk apa Ramdhanu? Kepentingannya apa? Ya, kan itu hal yang sangat bahaya, hal yang sangat mengancam nyawanya Ramdhanu. Karena yang disebutkan Ramdhanu bukan mencuri ayam, bukan maling permen, bukan maling cucian tetangga, tapi yang Ramdhanu sebutkan membunuh, dan disebutkan dengan begitu sadisnya, begitu ininya. Coba ini logika aja, kita bermain logika gitu ya, nggak usah main saintifik lah, logika, kita main logika saja. Ngapain maksudnya Ramdhanu untuk menyebutkan Pak Yosep sebagai pelaku gitu? Kan bahaya itu, bisa dibegal di tengah jalan Ramdhanu kan. Dan yang lagi lebih ini lagi ya, kalau merasa ini kan waktu Ramdhanu menyebutkan di persidangan di BAP tanggal 19 September 2023 ya, pada saat disebutkan ya kan, kalau merasa difitnah dan lain sebagainya kan, harusnya kan itu ada jeda waktu tuh dari pernyataan Ramdhanu di BAP ya sampai ke penyerahan Ramdhanu, itu kan ada jeda waktu tuh. Pernyataan Ramdhanu di BAP tanggal 19 September, Ramdhanu diserahkan ke Polda Jabar tanggal 16 Oktober. Ada beberapa waktu di sana. Harusnya pada saat itu kalau memang merasa difitnah, kalau merasa memang dizolimi ya, pada saat itu ada kesempatan untuk melapor balik sebenarnya, atau melaporkan dengan tuduhan pemfitnahan ya.
pencemaran nama baik dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan ada waktu itu. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat BAP setelah Ramdhanu kan Ibu Mimin juga diperiksa kan waktu itu sebelum Ramdhanu diserahkan, dan disampaikan di sana, disampaikan kepada saksi-saksi yang lain bahwa Ramdhanu mengatakan demikian. Harusnya pada saat itu kan melaporkan, ya seyogianya kan demikian gitu kan. Nah, kemudian begini lagi, Ramdhanu menyebutkan nama Pak Yosef, Abi dan Arigi gitu ya, seperti itu. Saya sudah bilang beberapa kali di konten saya, Pak Yosef itu bukan orang sembarangan loh. Orang terpandang lah di lingkungannya, ya. Orang terpandang di lingkungannya, kemudian dia juga kenal dengan beberapa pejabat, ya. Beliau kan di samping sebagai masyarakat seperti biasa di lingkungan, tapi juga kenal dengan pejabat, kenal dengan bupati, ya, mantan bupati, kemudian kenal dengan LSM, kenal dengan pejabat-pejabat perwira, ya, di tempat latihan golf, ya kan ada perwira-perwira semua yang dilatih oleh Pak Yosef. Artinya bukan orang ecek-ecek loh Pak Yosef itu. Ramdhanu kan, kalau Ramdhanu asal menyebutkan kan bahaya itu, ya kan? Logika saja kita mainnya, salah menyebutkan nama loh itu, ya kan bahaya itu. Apalagi keberadaan Ramdhanu itu di rumahnya tuh dengan siapa? Dia hanya tinggal dengan bapaknya, Suwaida, dan ada Wayeti, dengan rumah yang sederhana kecil, ya. Dan Ramdhanu itu siapa? Ramdhanu itu bukan aparat, ya, bukan pengacara, bukan polisi, bukan tentara. Ramdhanu hanya jebolan SMK yang kerja juga hanya sebagai operator dia tidak punya backing di belakang. Buat apa Ramdhanu menyebutkan itu loh? Menyebutkan nama Pak Yosef. Dan perlu diketahui juga ya, bahwa Ramdhanu itu menyebutkan ini itu sebenarnya di awal-awal sudah menyebutkan itu, ya. Sudah menyebutkan. Nah, saya tidak tahu apakah itu ditindaklanjuti, ternyata tidak ditindaklanjuti kan, sampai akhirnya pengakuan Ramdhanu yang kedua. Terlepas dari masalah ada obstruction of justice, ya nanti silahkan lah itu ya. Tapi sekali lagi kepada kita berpikir logika bahwa kalau misalkan Ramdhanu salah menyebutkan, kemudian Iseng menyebutkan, buat apa sih loh? Karena kasus ini kasus besar loh, bukan kasus biasa gitu. Ini saja, bermain logika ini saja, ya. Jadi saya juga kadang-kadang heran gitu ya, pada saat banyak sekali orang-orang, wah Ramdhanu bohong lah, Ramdhanu gini lah, Ramdhanu gitu lah. Tapi nggak berpikir ke arah situnya gitu loh. Ngapain Ramdhanu coba iseng kayak begitu, ya, menyebutkan nama. Kan Ramdhanu dalam pengakuan sebelum di awal itu, dulu belum ada pengacara Ramdhanu. Di awal-awal Ramdhanu sempat menyebutkan itu. Nah, demikian ya rekan sahabat sekalian. Jadi saya cuma mau berpikir masalah itulah, masalah logika saja. Berpikir logika, berpikir jernih, pakai hati nurani, jangan ada hati kebencian di dalam hati gitu ya. Yuk ngobrol masalah itu. Jawab nih, kenapa Ramdhanu kok mau menyebutkan itu? Apa sih alasannya? Kenapa sih demikian? Ya, nah seperti itu. Ini kan. Assalamualaikum.